Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Saudara-saudara, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, negara yang begini kaya, sepantasnya lah mendapat pemimpin yang arif dan bijaksana. Sepantasnya menerima pemimpin yang jujur, yang lurus, pemimpin yang selalu berpikir rakyat, bangsa. Jangan berpikir aku. Aku pintar, aku baik, aku pintar, aku baik. Pintar di mulut, lain di hati. Memang sudah biasa Mas, yang namanya jagoan itu dan itu selalu dikeroyok. Ya kan, jadi tidak ada yang baru. Kalau kemudian persekongkolan 1 dan 3 mengkeroyok itu. Batman dari dulu juga dikeroyok terus menerus, biasa ya. Kalau kita nonton film-film waktu kecil kan, yang namanya jagoan itu selalu dikeroyok dan endingnya selalu menang, itu namanya jagoan. Gini ya, kalau dianggap menyerang, saya cuma balikin aja pertanyaan, jangan saya yang jawab lah. Oke. Rakyat kita ini kan pintar-pintar, saya udah bilang berapa kali jangan pernah underestimate rakyat kita. Kalau itu boleh dilakukan Pak Jokowi waktu itu kepada Pak Prabowo, lalu kenapa sekarang Pak Anies tidak boleh melakukannya? Atau Pak Ganjar tidak boleh melakukannya? Kenapa? Apakah karena Pak Jokowi raja forever gitu? Apa nggak ngerti saya. Tapi kan harusnya ya biasa aja gitu dan nggak usah baper. Kalau mau baperan anaknya jangan disuruh maju. Kita melihat itu hal yang manusiawi, tapi kita dalam posisi tentu berusaha bertahan, bahkan berusaha maju. Kalau manusiawi, kenapa respon Pak Prabowo di Rio seperti itu ya narasinya ya? Respon marah juga manusiawi. Kalau Anda kecewa kan marah. Kalau Anda sedih, nangis. Pak Prabowo kalau marah jadi ya diputus dengan pacar, tudingan-tudingan nangis gitu. Itu hal yang wajar ya. Kalau tudingan itu bentuknya fitnah dan bohong, itu pasti marah. Kenapa? Karena sebagian besar yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Pertama, saya rasa debat tadi malam secara objektif kita harus nilai bahwa Pak Ganjar lebih unggul, disusul Pak Anies dan terakhir Pak Prabowo, gitu ya. Secara objektif, hampir semua data menunjukkan itu. Artinya orang menganggap bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies mempersiapkan dengan matang argumentasi, ide, gagasan termasuk data. Jadi poin plus buat Pak Ganjar dan Pak Amin tadi malam tuh. Poin minus buat Pak Prabowo. Anda bisa lihat di berbagai media, saya nggak perlu nyebutkan medianya, nanti nggak enak sama TV One kan ya kan. Banyak data menyebutkan seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena seyakin-yakin saya bahwa timnya Pak Ganjar dan timnya Pak Anies memberikan feeding yang cukup matang terhadap kedua kandidat ini dan itu diterima. Perlu diingat, dua orang ini bukan memiliki background pertahanan loh. Tapi tadi malam sangat amazing berbicara tentang pertahanan. Sementara Pak Prabowo yang memiliki background pertahanan justru tidak bisa membantah pertanyaan-pertanyaan dengan data-data yang harus dia miliki. Seorang menteri pertahanan kan banyak tuh dirjennya. Saya mau debat nanti malam, data taruh aja di meja. Nah itu dia, semua berbicara mengenai data Bang Araf, iya. Apa yang dipertanyakan oleh Mas Ganjar dan juga Mas Anies pada saat debat itu merupakan suatu kerahasiaan atau tidak? Atau seharusnya bisa disajikan saja datanya oleh Pak Prabowo? Sangat bisa disajikan. Kenapa? Karena pertanyaan Pak Anies itu sesuatu yang tidak rahasia. Pertanyaan-pertanyaan Pak Anies adalah terkait dengan perdal, perusahaan dalam atau orang sering disebut pihak ketiga atau sering disebut broker yang disebut dengan PT TMI, ya kan? Yang kedua terkait dengan food estate.
Debat Pilpres ketiga menyisakan sejumlah isu yang masih hanya menjadi bahan perbincangan. Seperti aksi Capres nomor urut 1 dan 3 Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang kompak, menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi hal itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN, Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengatakan kalau paslonnya memang sudah biasa dikeroyok. Karena sebagai kandidat kuat memang pasti dikeroyok. Persengkokolan 1 dan 3 mengeroyok itu, seperti Batman dari dulu juga dikeroyok terus-menerus, biasa itu. Kalau kita menonton film-film waktu kecil kan, yang namanya jagoan itu selalu dikeroyok dan endingnya selalu menang. Jadi ibarat film gitu aja, kata Nusron saat ditanya awak media, Kamis, 11/1. Menurutnya, skema menekan Prabowo saat debat yang dilakukan Ganjar dan Anies adalah hal logis ketika suara paslon nomor urut 2 semakin kuat untuk menang satu putaran. Jadi mereka ingin mengeroyok itu biasa dalam pertempuran segitiga, karena biasa kita juga biasa-biasa aja, kata dia. Dikeroyok 2 orang siap dan yakin menang, dikeroyok 3 orang siap dan yakin menang. Dikeroyok 5 orang siap dan yakin menang. Namanya jagoan itu siap tarung bagaimana medan dan cuacanya, tambahnya. Sebelumnya, wajah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terlihat serius sepanjang jalannya debat ketiga Capres meski mendapat serangan dari Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga Capres-Cawapres kali ini mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Anies mempertanyakan Prabowo sebagai Menhan soal anggaran 700 triliun rupiah Kementerian Pertahanan Kemenhan yang digunakan membeli alat-alat utama sistem senjata alutsista bekas. Mendengar itu, Prabowo Subianto hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala. Namun Prabowo setuju jika disebutkan bahwa utang harus digunakan untuk kegiatan yang produktif. Ganjar juga mengkritik Prabowo. Ganjar bicara dengan data bahwa kinerja sektor pertahanan turun. Menjawab itu, Prabowo terlihat serius. Bahkan Prabowo menyebut Ganjar tidak fair lantaran meminta menjelaskan persoalan rumit dengan waktu yang terbatas. Sempat tersulut, Prabowo mampu menguasai emosinya. Wajah tenang Prabowo saat menghadapi serangan bertubi-tubi tertangkap kamera, hingga menjadi viral di media sosial. Tapi sekali lagi kita diberikan contoh kenegarawanan oleh seorang patriot sejati, Pak Prabowo Subianto, dikutip dari akun X @Rahayu Saraswati pada Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Rahayu merupakan kerabat Prabowo dan juga kader Gerindra. Jurnalis Najwa Shihab memberikan penilaian pada debat ketiga calon presiden Capres pada pemilu 2024 yang diselenggarakan Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 kemarin. Menurut Najwa Shihab, guru antara Capres nomor 02 dan Capres nomor 03 terlihat sama, lantaran Prabowo Subianto itu beberapa kali melontarkan kata sepakat atas pernyataan Ganjar Pranowo. Hal itu kata dia sangat berbeda dengan Capres nomor 01, Anies Baswedan yang selalu melakukan serangan kepada Prabowo Subianto. Ini memang tadi kelihatan, team up-nya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar gurunya sama, saya setuju, sementara kayaknya Mas Anies konsisten nyerang Pak Prabowo loh, serangan Mas Anies ke Mas Ganjar paling tadi satu soal ASEAN. Semua penyampaiannya kayaknya agak lempeng, kalau ke Pak Prabowo kayaknya selalu mancing-mancing iya gak sih, katanya, dikutip dalam cuplikan pada unggahan YouTube Najwa Shihab, dalam judul Nobar Debat Ronde Ketiga di Musyawarah, dikutip Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Dia menilai, bahwa pada debat ketiga tersebut, Anies terlihat sangat paham dalam memancing emosi Prabowo. Pokoknya kayaknya Mas Anies ini paham banget, mancing emosi Pak Prabowo, mulai dari luas tanah pribadi, utang alutsista, terus sampai tadi sempat kepancing Pak Prabowo. Anda Prof tidak mengerti, kapan ada waktu, mau diundang main ke rumah, ucapnya. Hal itu langsung ditanggapi perwakilan tim sukses Capres nomor 01, Teguh Juwarno. Politisi Nasdem ini melihat bahwa musyawarah ini terlihat sentimen. Saya kok melihat musyawarah ini agak sentimen? Poin yang terakhir itu, ingat gak soal emosi, ungkapnya. Tidak hanya itu, pernyataan tersebut pun ditanggapi juga perwakilan tim sukses Capres nomor 03, Nico Siahaan. Dia menilai bahwa debat ketiga kali ini sangat stabil. Tapi hari ini emosi stabil, ucapnya. Sekedar informasi, pada debat ketiga Capres kemarin, Anies Baswedan sempat menuding bahwa Prabowo memiliki tanah seluas 340.000 hektare. Anies mengatakan, anggaran Kementerian Pertahanan sebagian besar dihabiskan untuk membeli alat utama sistem pertahanan atau alutsista bekas,
tatkala lebih dari separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas. Sementara menterinya Pak Jokowi, punya 340 hektar tanah di Republik ini harus diubah, ungkapnya.